Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, kami rindukan Engkau, kami haus akan Engkau, ya Roh Kudus. Kami haus akan-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu.
urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus, Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. And bridle in my flesh, gently, oh, lead me to you. Oh, my best friend, Holy Spirit,
Engkau kudus, tiada Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Pemazmur berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada air." Dan di kesempatan pada pagi ini, marilah kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Oleh yang demikian, mari kita berdiri bersama-sama bagi memuliakan ibadah kita. Tuhan beserta kamu, dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Doa untuk kesucian semua.
Ya Ya Allah Allah yang yang Maha Maha Kuasa, Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, oleh-Mu, dan dan daripadamu daripadamu tiada tiada rasa rasa yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan bagi kita. Mari bersukacitalah memuji kebesaran Tuhan. Amin. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari telah
Selamat pagi dan selamat datang ke ibadah Gereja Juruselamat Kudus Kita Labuan. Semoga dalam ibadah ini kita semua akan mengalami satu pengalaman iman dan bertumbuh dalam Kristus. Pada pagi ini saya mempunyai beberapa pengumuman untuk berita gereja kita. Yang pertama ialah berkenaan dengan keselamatan. Pihak gereja sangat menggalakkan supaya semua jemaat boleh menjaga kesehatan anda dan mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Tidak perlu ke sana ke sini jika tidak ada keperluan, dan kami menasihatkan ataupun menggalakkan semua jemaat supaya boleh kekal di rumah sahaja dan senantiasa sehat. Jika anda mempunyai gejala, jangan takut atau jangan berdiam saja, tetapi cepat-cepatlah pergi ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan dan juga pemeriksaan. Jadi kiranya semua jemaat Tuhan boleh mengikuti dan mematuhi SOP kerajaan yang sudah ditetapkan. Jika anda perlu keluar untuk membeli keperluan, sila menggunakan pelitup spray muka dan juga menggunakan hand sanitizer. Sila patuhi SOP yang telah ditetapkan sekali lagi. Yang kedua berkenaan dengan pelayanan pastoral. Mungkin ada jemaat yang anda kenali ataupun anda yang terjejas pada waktu pandemik ini. Pada waktu lockdown ini, jangan malu untuk menghubungi pihak gereja ataupun pasukan pastoral untuk mendapatkan bantuan. Jadi jika ada pelayanan-pelayanan lain juga yang anda perlukan pelayanan daripada pasukan staf ataupun pasukan pastoral, sila menghubungi kami. Sila berhubung dengan pihak gereja ataupun boleh menghubungi nombor telefon kami secara pribadi dan supaya kami dapat melayani anda. Lain-lain pengumuman, anda boleh masuk ke laman web Facebook untuk mengetahuinya. Kami juga, pihak gereja juga terus untuk mendorong dan menggalakkan jemaat supaya anda boleh memberikan pemberian anda, baik persembahan ataupun persepuluhan melalui talian. Kekal sehat dan kekal di rumah. Mari kita teruskan ibadah ini dengan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan pertama diambil dari Ibrani 4 ayat 12 hingga 16. Ibrani 4 ayat 12 hingga 16. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan fikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pangkuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicubai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 11 ayat 25 hingga 30. Kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Matius 11 ayat 25 hingga 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, kerana semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kerana aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah yang kami kenal, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan terima kasih pada pagi ini kami sekali lagi dapat berkumpul dalam ibadah melalui talian. Kami berdoa kiranya firman Tuhan akan memberikan kami kekuatan, dan melalui pendengaran firman Tuhan iman kami bertumbuh dan kami terus hidup di dalam Kristus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah kiranya penyampaian firman Tuhan akan menjadi jelas dan dapat menjadi berkat bagi semua pendengar. Berkati umat-Mu yang mendengar, supaya mereka akan mendapat pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus untuk hidup sebagai umat Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang ke ibadah ini. Pada pagi ini kita akan meneruskan khotbah kita dalam kitab Ibrani, yaitu di pasal 4 ayat 12 hingga 16 di bawah tajuk tempat selamat. Nah, setiap orang menginginkan tempat yang selamat untuk keluarganya. Amin. Tetapi tahukah kita bahawa di mana-mana tempat, baik negeri maupun pulau sekalipun, ia boleh menjadi tempat yang selamat dan juga boleh menjadi tempat yang tidak selamat. Nah, jika saya bercakap tentang situasi kita di Labuan ini, saya membaca di media sosial dan saya percaya Anda juga sudah mengetahui dan membacanya, bahawa media mengatakan kadar jangkitan COVID-19 di Labuan semakin tinggi. Dan ini boleh menjadi satu yang merisaukan kita dan membimbangkan kita tentang hal keselamatan di Labuan. Oleh itu, jika saya bertanya, adakah dunia ketika ini yang kita sudah diami ini masih selamat atau tidak? Ataupun adakah Pulau Labuan ini masih selamat atau tidak? Jika Anda bertanya kepada saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana, tetapi di dalam khotbah ini, saya ingin menjelaskan melalui poin pertama di sini mengatakan bahwa Yesus mengetahui semuanya. Nah, bagaimana Yesus mengetahui semuanya? Mari kita melihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 12 hingga 13. Di sini katakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan fikiran hati kita, dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawab. Jadi untuk memahami petikan sebentar tadi yang telah saya bacakan, kita juga perlu belajar dan mengenali konteks ayat ini terlebih dahulu. Dalam konteks ayat ini, kita tahu bahwa ia bercakap tentang masuk ke tempat perhentian Allah. Jika kita membaca dia dari ayat 1 hingga 13. Kitab Ibrani menggunakan contoh. Di dalam konteks ini dia menggunakan contoh yaitu bangsa Israel, yang di mana Tuhan mau memimpin mereka supaya bangsa Israel yang dari perbudakan akan masuk ke tempat istirahat Allah ataupun tempat tanah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi karena kedegilan dan kekerasan hati bangsa Israel, mereka tidak dapat masuk ke tanah perjanjian, bahkan mereka telah menetap di padang gurun selama 40 tahun. Dan kalau kita melanjutkan membaca di kisah bangsa Israel ini, yang hanya masuk ke tanah perjanjian yaitu generasi yang dari perbudakan hanya Yosua dan Kaleb. Dan seterusnya yaitu generasi yang baru dilahirkan di padang gurun. Jadi kekerasan hati
dan kedegilan menyebabkan mereka tidak dapat masuk ke tempat perhentian Allah. Nah, kalau kita kembali kepada teks dalam Ibrani di sini, apabila kita memulakan di ayat 12, di sini kita melihat kitab Ibrani menunjuk dan menggunakan kata firman Allah itu hidup dan kuat. Mari kita meneliti dan belajar apa itu hidup dan kuat. Mengapa firman Tuhan itu hidup dan kuat? Maksud hidup dan kuat itu adalah tidak mati, artinya hiduplah, sangat kuat. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa Alkitab ini ditulis, Alkitab 66 buah buku ini, semua penulis-penulis kitab ini sudah mati. Tetapi mengapa kitab Ibrani mengatakan firman Tuhan ini hidup dan kuat? Alkitab bukan buku yang mati, tetapi ia adalah firman Allah yang sanggup untuk melakukan apapun tanpa bantuan sesiapapun. Nah, mengapa saya berkata demikian? Saya mau ambil contoh yang kita boleh ketahui di dalam kitab Kejadian, khususnya di Kejadian 1 pada peristiwa penciptaan. Apabila kita membaca di kisah penciptaan, Tuhan mencipta dengan hanya berkata ataupun dengan hanya berfirman. Alkitab mencatatkan Allah berfirman, maka jadilah. Dan ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berkuasa, punya wibawa dan kekuatan. Ini menunjukkan firman Tuhan itu kuat dan hidup. Ia memberi hidup kepada binatang, memberi hidup kepada manusia. Dan inilah firman Tuhan, hanya melalui Allah berfirman. Bahkan bukan hanya itu, kalau kita membaca kisah di Yohanes pasal 11 ayat 43, saya bacakan di sini. Di Yohanes 11 ayat 43 katakan, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia. Siapa tu ia? Ia di sini ialah Yesus. Berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Kuasa kata-kata Yesus hanya melalui berfirman, hanya melalui berkata. Yesus berkata, Lazarus, marilah keluar. Ini sudah menunjukkan bahwa ada kuasa dalam firman. Ia hidup dan kuat. Yesaya 55 ayat 11 mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya. Jadi kita dapat melihat betapa hidup dan kuatnya firman Tuhan itu. Saya sudah memberikan contoh dalam kitab Kejadian dan juga contoh daripada kisah Lazarus melalui perkataan Yesus, maka Lazarus yang sudah mati hidup kembali. Itulah kekuatan firman Tuhan. Jadi saya mau memberikan satu contoh lagi, ilustrasi ataupun satu cerita yang saya temui. Di dalam cerita ini adalah kisah tentang seorang missionaries dan juga seorang penduduk biasa yang sedang merokok di tepi jalan. Dalam cerita ini, missionaries ini berjalan dan dia memegang sebuah Alkitab Perjanjian Baru sahaja. Dan ketika missionaris ini berjalan, dia pun terlihat seorang perokok yang sedang merokok dan duduk di tepi jalan. Dan missionaris ini pun datang kepada perokok ini. Dan dia sebenarnya ada hati untuk berkongsi berita baik kepada perokok ini. Dan tanpa diduga, perokok ini pun memulakan suatu perbualan, dan perbualan ataupun kata-kata daripada perokok ini sangat mengejutkan si missionaries ini. Si perokok berkata, wow, cantik buku yang kamu pegang. Saya rasa kalau rokok itu dijadikan kertas untuk menjadi rokok saya, pasti itu sangat bagus sekali. Lalu di dalam hati si missionaries, dia sangat sedih sekali. Mengapa? Sebab dia merasakan ini Alkitab. Ini adalah firman Tuhan yang dia miliki.
mengapa ia diharuskan untuk dijadikan rokok, kertas untuk rokok. Tetapi tiba-tiba si missionaries berfikir, lalu dia mendapat satu idea di mana dia pun berkata kepada perokok ini, boleh, kamu boleh jadikan ini perokok, tetapi kita perlu membuat satu perjanjian. Lalu mereka pun akhirnya bersetuju. Perokok dan juga missionaries bersetuju dan berjanji. Lalu missionaries ini berkata, setiap kali kalau kamu mau koyakkan satu lembar kertas, kamu perlu membacanya terlebih dahulu, baru kamu buat jadi kertas rokok. Lalu si perokok pun bilang, boleh, tiada masalah, saya akan pegang janji saya. Lalu missionaries pun dia pun berilah Alkitabnya kepada perokok itu, lalu dia pergi. Tidaklah berapa bulan kemudian, akhirnya si missionaries berjumpa lagi kembali dengan perokok ini. Lalu perokok ini pun bersapalah dengan dia. Lalu si missionaries bertanya kepada perokok, kamu masih ingat saya? Lalu perokok bilang, ya, saya sangat ingat kamu. Lalu bagaimana dengan janji kita? Lalu perokok bilang, ya, saya sudah menjadikan kitab Injil Matius dan mengoyakkan habis untuk menjadi kertas rokok saya. Lalu saya pun mengoyakkan kitab Injil Markus untuk menjadi kertas rokok saya. Dan selanjutnya saya pun mengoyakkan kertas Injil Lukas untuk menjadi kertas rokok saya. Dan di Yohanes saya pun mengoyakkan, tetapi sampai di Yohanes 3 ayat 16 saya tidak jadi mengoyakkan. Karena saya membaca di sana, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, ia tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saya disentuh oleh Tuhan. Lalu perokok ini berkata, saya sudah menerima Yesus dan saya tidak mengoyakkan lagi Alkitab itu. Dan ini satu mukjizat yang berlaku ke atas hidup seorang perokok. Dan tetapi ini tidak bermaksud bahwa nanti selepas ini, melalui cerita ini, Anda pun mencoba untuk melakukan ini kepada orang lain untuk menginjil. Jangan lakukan ini. Ini hanya satu kisah dan menjadi contoh kepada kita bahawa dalam kisah ini mau menunjukkan bahawa Allah mampu melakukan apa saja. Firman Tuhan mampu melakukan apa saja tanpa ada bantuan kita. Itulah kuasa firman Tuhan yang hidup dan kuat, yang mampu mengubah kehidupan seorang perokok menjadi orang yang percaya Tuhan. Nah, firman Allah sanggup menyelamatkan dalam segala hal. Kita tahu bahwa memang Alkitab kita seringkali diserang. Alkitab kita dikatakan tidak relevan. Pernah kamu dengar ada orang mengatakan Alkitab kita palsu, tidak hidup, tidak kuat, tidak munasabah. Tetapi kita masih tetap bersyukur karena sampai hari ini Alkitab kita masih wujud. Alkitab kita masih kekal ada. Alkitab kita kekal dan tidak berubah. Amin. Jadi Alkitab Anda dan saya yang kita punya dan kita miliki itu hidup dan kuat, yang mampu mengubah seseorang untuk menjadi hidupnya benar. Jadi ini yang kita perlu ketahui juga di dalam kehidupan ataupun kekuatan sebuah gereja. Kekuatan sebuah gereja itu adalah terletak pada kehidupan mereka untuk hidup benar di dalam firman Tuhan. Ketika kita hidup benar dalam firman Tuhan, itulah kekuatan kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Nah, kalau kita melanjutkan, seterusnya Ibrani mengatakan firman Tuhan juga bukan hanya hidup dan kuat, tetapi ia menusuk amat dalam, sehingga dapat membedakan pertimbangan dan fikiran hati kita. Jadi ini satu kekuatan yang sangat begitu kuat dan sehingga boleh menusuk begitu dalam hidup kita. Nah, untuk menjelaskan ini saya ingin berkongsi kesaksian hidup saya. Saya pernah mengalami suatu masa ataupun suatu hari minggu, weekend yang sangat susah sekali pada waktu itu. Kenapa?
Kenapa? Sebab pada waktu itu, pada minggu itu, saya perlu berkhotbah pada hujung minggunya, pada hari Ahad. Tetapi sebelum tiba hari Ahad untuk saya berkhotbah, di hari Sabtunya saya mengalami pelbagai cabaran hidup. Di dalam waktu itu saya mendapat kata-kata negatif ataupun kata-kata yang tidak mendorong dan boleh saja melemahkan saya. Dan kata-kata itu sangat membuatkan saya terganggu, dan ditambah pula saya mendapat berita tentang keluarga saya dan punya masalah. Dan itu membuatkan saya hampir gelisah, bimbang, emosi, dan juga membuatkan saya sepertinya kehilangan pengharapan dalam hidup. Saya mula merasa risau, gelisah, bimbang, hilang pengharapan, emosi, dan sebagainya. Sedangkan pada esoknya saya perlu berkhotbah dan melayani. Kejadian itu berlaku pada hari Sabtu. Dan pada malam Sabtu, saya tidak dapat tidur. Saya hanya boleh tidur pada jam 3 pagi dan bangun pada jam 7 pagi. Keesokannya pada waktu ibadah, saya perlu berkhotbah. Saya tampil di mimbar dengan keadaan yang sangat lemah sebab tidak cukup tidur. Emosi yang terganggu sebab fikiran saya dihantui oleh masalah tersebut. Saya dihantui oleh kata-kata negatif dan saya tidak mendapat dorongan dan pimpinan dalam hidup saya. Dan ketika saya berkhotbah, saya merasa saya sangat lemah. Tapi saya meneruskan khotbah saya saja. Saya merasa lelah dan saya seperti orang yang kehilangan pengharapan, tetapi tidak ada jemaat yang tahu. Dan saya pun tidak sempat untuk berkongsi dengan sesiapa dengan masalah saya. Tetapi saya berkhotbah pada waktu itu bercakap tentang pengharapan hidup. Ketika saya menyampaikan khotbah tersebut dan firman Tuhan betul-betul menusuk amat dalam di dalam hati saya. Dan Roh Kudus berbicara kepada saya secara pribadi pada waktu itu. Dan ada suatu perasaan ataupun naluri Roh Kuduslah yang berbicara kepada saya, berkata, "Doni, kamu sedang mengajar jemaat untuk hidup dalam pengharapan. Tetapi mengapa hatimu menjadi lemah, lesu, bimbang, emosi tidak stabil, hilang pengharapan? Tidakkah kamu percaya Tuhan?" Jadi firman Tuhan pada waktu itu menusuk amat dalam di dalam hati saya. Sehingga kita dapat lihat bagaimana situasi saya pada waktu itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah Anda mengalami hal sedemikian di dalam hidupmu? Anda gelisah, Anda bimbang, emosi tidak stabil, hilang pengharapan, ataupun mungkin banyak lagi. Saya ingin katakan bahwa firman Tuhan itu sanggup untuk memotong apapun dalam hidup kita, termasuk hidup Anda dan saya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, sanggup menusuk amat dalam sehingga membezakan pertimbangan dan pikiran kita. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Kata tidak ada yang tersembunyi dalam bahasa Yunani sebenarnya memberi maksud yaitu totally surrender ataupun penyerahan penuh. Nah, apa berlaku pada waktu itu ketika firman Tuhan menusuk amat dalam hidup saya mula sadar dan saya totally surrender kepada Tuhan. Puji Tuhan, pelayanan firman Tuhan melayani hidup saya dan saya dapat meneruskan khotbah saya untuk menyampaikan bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Nah, kita dapat melihat dalam situasi ataupun kesaksian hidup saya. Seperti saya katakan tadi, firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk amat dalam. Kita dapat lihat dalam satu sisi, kita melihat seolah-olah firman Tuhan itu melukai hidup kita. Ia seperti pedang yang tajam yang mau melukai hidup kita. Tetapi sebenarnya luka daripada firman Tuhan itu membawa kepada penyembuhan. Saya beri contoh untuk memahami situasi ini. Contohnya,
seorang dokter bedah. Dia sedang melukai tubuh Anda. Dia akan menggunakan pisau untuk membedah Anda, supaya ketika dia membedah, dia dapat mengeluarkan penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Dan bila penyakit itu sudah dikeluarkan, maka Anda dan saya akan sembuh. Nah, sama hal demikian dengan firman Tuhan. Firman Tuhan akan melukai, memotong, supaya semua penyakit-penyakit dosa yang ada di dalam hidup Anda dan juga di dalam hidup saya, supaya penyakit-penyakit dosa itu tidak dapat merosakkan kita. Dan penyakit-penyakit dosa itu dapat disingkirkan, maka kita akan dapat disembuhkan dan kita dapat masuk ke tempat yang selamat, yaitu bersama di dalam hadirat Tuhan. Ada dua hal yang kita boleh belajar tentang Yesus mengetahui semuanya. Yang pertama, kita belajar firman Tuhan itu hidup dan kuat, maka itu memimpin kita untuk percaya. Bila kita percaya, kita tidak hanya percaya begitu saja, maka kepercayaan kita harus mendorong kita supaya kita akan menjadi orang yang mengongsikan firman Tuhan. Hal yang pertama kita belajar, jika Anda percaya tentang firman Tuhan, marilah kita mengongsikan firman Tuhan kepada orang lain. Hal kedua yang kita boleh belajar di sini ialah ketika kita tahu dan percaya firman Tuhan dalam hidup kita, seharusnya biarlah firman Tuhan itu akan menuntun kita, menuntun hidup Anda dan saya supaya kita semakin dekat dengan Tuhan. Jadi itulah kekuatan firman Tuhan di dalam hidup kita. Jadi firman Allah sudah membawa kita semakin dekat dengan Allah melalui Yesus ataupun Imam Besar Agung. Di ayat 14 dan 15 berkata, "Karena itu sekarang kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukan imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa." Mengapa kita boleh mengatakan Yesus sebagai imam besar agung? Untuk menjadi imam besar sebenarnya memerlukan dua hal ini. Imam itu harus menunjukkan bahwa dia punya rasa simpati. Imam itu perlu ada rasa lemah lembut, sabar terhadap mereka yang tersesat karena kebodohan, dosa ataupun kelemahan yang tidak disengajakan. Kedua, imam itu juga harus orang yang diangkat oleh Tuhan. Oleh itu dengan jelas sekali Yesus dicatatkan dalam kitab Ibrani sebagai imam yang lengkap dan memenuhi kedua syarat ini. Yesus adalah imam besar agung yang tercatat di ayat 14. Ia telah naik ke syurga dan masuk ke dalam hadirat Allah. Dia menjadi manusia sama seperti kita, tetapi dia mampu mengalahkan semua ujian. Dan dia telah mengalami kelemahan-kelemahan. Ia tergoda sama seperti kita. Hanya Yesus tidak berdosa dan mampu mengalahkannya. Maka dengan itu, kepercayaan kita kepada Yesus haruslah menuntun kita supaya kita semakin percaya kepadanya dan sekaligus kita berpegang teguh kepada Yesus. Bagaimana kita perlu berpegang teguh kepada Yesus? Kita perlu bertekun di dalam iman kita. Kita perlu bertekun di dalam setiap ujian yang kita akan hadapi. Saya tidak tahu ada berapa banyak ujian yang mungkin Anda akan alami di luar sana. Anda akan berhadapan dengan pelbagai pencobaan dan cabaran hidup. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita bertahan dalam ujian. Karena dalam ujian ketika kita bertahan, kita akan mengalami ketekunan dan kemenangan dan menjadi sempurna. Sama seperti Yesus yang telah menang atas ujian.
Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 3 hingga 4 mengatakan, sini katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika Anda berhadapan dengan kesusahan, kesukaran hidup, Anda merasa lelah, merasa bimbang, emosi tidak stabil, hilang pengharapan, marilah kita belajar dan kita melihat Yesus sebagai Tuhan dan percaya kepadanya. Dia adalah Yesus ataupun Imam Agung kita. Dan dia telah mempersiapkan, dia telah menjadi satu-satunya jalan kepada kita untuk menuju kepada Bapa. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus telah mengatasi kelemahan melalui fizikal dan juga moral. Bahkan ia adalah imam besar agung kita yang telah membuka jalan ini supaya kita semua akan dapat menuju kepada Bapa. Kita menuju kepada Bapa semuanya kerana apa? Dalam poin yang ketiga, yaitu semuanya kerana takhta kasih karunia. Dalam ayat 16 ini berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi melalui Yesus kita dapat menghampiri dengan penuh keyakinan. Kita dapat menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan penuh keyakinan kerana Yesus. Yesuslah satu-satunya yang kita andalkan di dalam hidup kita. Sekali lagi, pada zaman hari ini, Anda dan saya, kita perlu mendengar firman Tuhan untuk mengenal Yesus. Anda dan saya bukan hidup di zaman yang dahulu yang boleh mendengar suara Tuhan secara verbal ataupun kita mempunyai karunia supernatural. Mungkin kalau ada, ya bagus. Tapi kebanyakan kita, bagaimana kita dapat mendengar suara Tuhan adalah melalui membaca dan mendengar firman Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan untuk hidup benar dan kita akan dapat masuk ke tempat yang selamat, yaitu melalui Yesus. Saya pernah menonton banyak cerita ataupun movie di YouTube ataupun di laman web, dan saya menemui ada beberapa hal yang sangat istimewa dalam cerita mereka tampilkan. Dalam movie-movie tersebut yang saya sudah tonton, saya lupa apa tajuk wayang dia, tapi saya masih ingat di mana untuk sesebuah kota ataupun tempat itu, kalau mereka mau mendapatkan keharmonian bagi kota mereka ataupun kota mereka mau mendapatkan damai dan diberkati, mereka ketergantungan mereka itu adalah pada siapa yang mereka sembah, pada siapa mereka percaya. Jadi dalam cerita ini saya belajar satu hal, sama juga dengan hal iman kita. Kalau kita mau tempat kita selamat, ketergantungan kita kepada Tuhan itu sangat penting. Jadi kalau kita mau kita akan berada di tempat yang selamat, bagaimana ketergantungan kita dengan Yesus Kristus? Bagaimana ketergantungan dan kepercayaan Anda dan saya pada Yesus? Firman Tuhan mengatakan sekali lagi dalam Yohanes 14 ayat 6 tadi, mengatakan satu-satunya jalan kepada keselamatan adalah Yesus. Oleh itu, ketika kita menghampiri takhta kasih karunia Allah dengan penuh keyakinan, marilah kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia Allah ini di dalam Yesus Kristus. Jadi sebagai kesimpulan di dalam khotbah pada pagi ini, tempat selamat dunia ini mungkin saja boleh terjejas dan berubah, dan mungkin kita tidak akan temui lagi ada tempat yang selamat di dunia ini. Tetapi saya mau katakan, ketika kita mendekati Tuhan, ketika Anda dan saya memilih untuk mendekati Tuhan, kita akan mendapat tempat yang selamat. Tempat yang selamat yang dijanjikan dan boleh diharapkan ialah ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan ini sekali lagi. Tempat yang selamat itu adalah hidup kita dekat
dengan Tuhan dan bersamanya selalu. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tempat yang selamat adalah ketika kami dekat dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami mungkin mengalami pelbagai cabaran hidup, tetapi kami tahu dalam hal penderitaan, cabaran, ujian, kami tahu Tuhan bersama dengan kami. Dan kami mau memilih untuk percaya kepada firman-Mu dan hidup benar dan hidup di dalam firman-Mu. Ya Tuhan, kuatkan kami dan mampukan kami dalam segala hal, supaya ketika kami berjalan dalam perjalanan iman kami akan tetap terus memilih untuk mendekati Tuhan dan bersama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan sebentar tadi akan dapat menuntun dan menguatkan kita supaya hidup kita akan terus tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan ucapan berkat ini bersama-sama. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian selama-lamanya. Amin. tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang,
luar biasa, rencana indah menanti hidupku. Sekarang waktunya tampil berbeda, menjadi terang di tengah dunia. Bangkit dan bercahaya, menjadi pemenang. Kuasa telah diberikan, kalahkan dunia. Kitalah pemenang. Sekarang waktunya tampil berbeda,